Film ini adalah film horor Indonesia yang laris setelah tayang di bioskop bulan Februari tahun 2023, yaitu film Waktu Maghrib. Tak bisa dipungkiri film Waktu Maghrib berhasil memperoleh sebanyak 2.400.000 lebih penonton. Waktu Maghrib mengisahkan tentang mitos yang beredar di masyarakat Indonesia, dan diyakini oleh semua warga di suatu desa tersebut. Tidak lazim untuk keluar saat petang atau saat matahari surup, sebab di waktu tersebut ada banyak para bahaya yang berasal dari makhluk gaib yang bisa mengancam manusia, terutama anak-anak. Tak lama-lama kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Dan ini dia Waktu Maghrib. Di awal film diperlihatkan di sebuah desa di Jatijajar. Ada 3 bocah yang sedang asyik bermain di lapangan. Mereka ada Wati, Karta, dan Derajat. Sore itu terdengar suara azan maghrib berkumandang. Wati mengajak kedua temannya untuk pulang. Namun karena Karta dan Derajat masih asyik bermain, mereka menolak ajakan itu. Jat, bali yuk. Muka-muka nanggung ki. Dulu sana nanggung nih. Pulangnya ya bareng lah. Nanti kalau aku diculik demet piye? Wati pun memilih untuk pulang sendiri. Ketika asyik bermain, sayangnya tongkat kecilnya yang dipakai mereka bermain terlempar jauh ke hutan. Terpaksa Karta harus mengambilnya. Waktu di pertengahan jalan saat melewati hutan, sesuatu menarik tubuh Wati. Hal serupa dialami oleh Karta, yang mengambil tongkat mainan yang masuk ke dalam lubang. Sesuatu menarik tangannya. Kejadian itu pun menggemparkan warga desa. Pada akhirnya Karta ditemukan selamat, sementara Derajat tewas, dan Wati sendiri menghilang entah kemana. 30 tahun kemudian, kita diperkenalkan dengan 3 orang bocah. Mereka adalah Adi, Saman, dan Ayu. Mereka bertiga adalah teman sekelas. Suatu hari Adi dan Saman terlambat masuk sekolah karena kesiangan. Di perjalanan mereka bertemu dengan pria aneh, yang mana itu adalah Karta yang sudah dewasa. Baik. Udah jam berapa ini? Karena sering terlambat, Saman dan Adi jadi langganan dimarahi oleh Bu Woro, guru mereka yang terkenal galak. Setelah pelajaran selesai, mereka pun dimarahi oleh Bu Woro. Berbeda dengan Ayu ini adalah murid pintar kesayangannya Bu Woro. Sialnya lagi Saman pun lupa mengirimkan madu ke warungnya Pak Marto. Ia itu adalah ayahnya Ayu. Padahal uang tersebut sangatlah dibutuhkan oleh keluarganya Saman untuk kehidupan sehari-harinya. Pada saat mau beranjak pulang, mereka pun melihat mobil yang memberitahu para warga bahwa ada acara wayang di desa sebelah. Saman dan adik tertarik menonton wayang tersebut. Ketika sampai di sebuah hutan, Adi diisengi Saman, dan sekilas ada penampakan sosok hitam yang menyeramkan. Aku tuh malas lewat hutan gara-gara batu itu. Katanya jarinya Pak Karta kan putus di situ, teman. Man. Saman! Gak lucu loh, Man. Saman yang usil ketawa, melihat temannya disengi olehnya. Asem! Di tempat lain Ayu disuruh ayahnya untuk mengantarkan makanan ke Pakle, atau pamannya di sebuah gubuk kecil, yang ternyata dia adalah Karta. Karta ini mengalami trauma parah atas kejadian yang mengerikan di masa kecilnya yang membuat kejiwaannya sedikit terganggu. Dan di sana Karta menyuruh Ayu untuk segera pulang sebelum azan maghrib. Lalu setelah sholat maghrib, anak-anak langsung pengajian, dan Pak Ustadz mengajarkan anak-anak untuk melarang keluar sebelum malam tiba, atau waktu maghrib, karena di waktu maghrib banyak setan-setan yang berkeliaran. Sin pindah ke rumah Saman, yang ternyata ia hidup bertiga bersama kakaknya, dan neneknya yang tengah sakit. Kakaknya Saman yang bernama Samyun datang abis mencari madu.
Kakaknya menengok ke botol-botol madu yang tidak dititipkan ke warung Pak Marto. Karena kesal, Samyun langsung memarahi Saman, karena hasil banting tulangnya mencari madu tidak dikerjakan dengan baik oleh Saman. Karena dari hasil madulah mereka bisa bertahan hidup. Lalu ketika kakaknya pergi keluar terlihat bayangan misterius di belakang rumahnya. Saman yang tidak mau mengecewakan kakaknya, berniat mengirim botol itu pagi hari, sekalian berangkat sekolah. Tetapi lagi dan lagi Saman bangun kesiangan. Karena takut kembali dihukum Bu Woro, Saman sampai lupa tidak mampir ke warung Pak Marto, sehingga terpaksa Saman membawa madunya ke sekolah. Lagi-lagi mereka telat masuk sekolah dan dihukum Bu Woro dengan menyuruh membersihkan WC. Saman meminta izin untuk mengirimkan madu terlebih dahulu, tapi Bu Woro dengan tegas tidak menyuruhnya pergi kemana-mana sebelum tugasnya selesai. Lalu Adi teringat acara wayang yang diadakan malam nanti. Saman menegaskan bahwa mereka bagaimanapun tetap harus nonton. Dan waktu maghrib pun tiba. Saman dan Adi tak langsung pulang, lebih memilih berangkat dengan nebeng di mobil pick-up orang lain. Tapi apesnya, Saman malah lupa membawa madu yang ketinggalan di WC sekolah. Sementara di tengah hutan, Karta sedang mengambil kayu, tiba-tiba merasakan aura yang bagi dirinya sudah tidak asing. Dia langsung berlari ketakutan. Dan langsung menuju bukit, dan warna langit yang semu kemerahan, menandakan si iblis setelah kembali. Kembali ke Saman dan Adi. Di sana mereka mengutarakan kekesalannya kepada Bu Woro, karena selalu kasar kepadanya. Saman pun menyumpahi Bu Woro untuk cepat mati. Anehnya di waktu bersamaan yang baru pulang, di rumahnya diteror oleh iblis, yang hingga akhirnya ia pun meninggal. Saman dan Adi di tengah perjalanan. Sesuatu menabrak mobil itu. Ketika sudah mengecek kondisi mobil, ada dua orang warga memberi kabar buruk, bahwa Bu Woro sudah meninggal. Mereka yang mendengar kabar itu langsung terdiam, karena Saman sudah mengucapkan sumpah, yang seharusnya tidak diucapkan olehnya. Alhasil mereka pun memutuskan kembali ke desa, dan pergi ke rumah Bu Woro. Keesokan harinya, mereka melayat ke rumah Bu Woro. Di sana Saman seperti merasa bersalah karena ucapannya, dan ketika menoleh ke jasad Bu Woro, tiba-tiba tapi itu cuma halus saja. Dan ketika mayatnya diangkut ke ambulans, lagi-lagi Saman mengalami hal-hal aneh. Sejak kejadian itu, Saman yang masih merasa bersalah, menjadi pendiam dan tidak banyak keluar rumah. Malam harinya, Saman yang sedang beres-beres di rumahnya, merasakan sesuatu yang aneh. Ternyata itu adalah roh Bu Woro, yang datang untuk meneror Saman. Hal itu juga dirasakan oleh neneknya. Dan tiba-tiba, sosok Bu Woro yang menyeramkan muncul di hadapannya. Saman yang pergi ke WC, dikejutkan dengan sosok iblis yang membunuh Bu Woro. Sosok hitam itu melayang menjuntai ke atas. Dan akhirnya Saman dirasuki iblis tersebut. Sementara Ayu diminta ayahnya untuk menemaninya, menjemput guru barunya yang bernama Bu Ningsih. Bu Ningsih sengaja dijemput warga, karena datangnya yang sudah larut malam. Lalu beliau memperkenalkan diri, dan memulai mengajar besok yang menggantikan Bu Woro. Di sana juga ternyata ada Karta yang sedang memperhatikannya dari jauh, seperti merasakan sesuatu. Keesokan harinya, Bu Ningsih memulai pertama mengajar di SMP Jati Jajar. Karakter Bu Ningsih ini sangat lembut. Malah Adi yang terlambat pun dibolehkan duduk oleh Bu Ningsih. Sementara di warung Pak Marto, Samyun yang baru pulang bekerja, bermaksud ingin mengambil uang setoran dari hasil madu, tetapi Pak Marto tidak kasih uang sepeser pun. Itu karena barangnya saja tidak dikirimkan oleh Saman. Samyun yang benar-benar marah.
berniat ingin menyiksa adiknya. Yang di sana ternyata sudah dinanti kedatangannya oleh Saman. Saman yang kerasukan dengan sadis membunuh kakaknya sendiri. Kemudian Saman kabur, lalu membunuh ayam milik Pak Lurah. Lalu dia meneror Pak Marto dengan botol berisi darah ayam. Sementara di sekolah, Roh Buworo mulai meneror anak-anak di sekolah. Ayu, yang sedang belajar, mulai merasakan hal-hal aneh. Dan tiba-tiba hantu Buworo muncul di hadapannya. Setelah sekolah selesai, Ayu langsung bergegas pulang. Mendengar bahwa Saman telah berulah. Lalu ia datang ke rumahnya bersama adik, dan diikuti oleh warga. Betapa terkejutnya mereka semua, melihat ada mayat Samyun yang sudah bersimbah darah. Adi yang tahu keberadaan Saman, langsung datang ke sungai, yang ternyata benar saja, dia memang ada di situ. Dan Saman seketika pingsan. Lalu dikurung di gudang milik Pak Lurah. Pak Lurah mengira Saman sudah terganggu kejiwaannya, karena dia tidak bisa diajak bicara. Bu Ningsih pun, namun sama saja. Tak selang lama, Saman pun diteror oleh roh kakaknya, bersama Bu Woro. Dan saat akan diperiksa oleh Pak Lurah, Saman sudah tewas mengenaskan. Setelah kejadian itu, Adi menjadi sering termenung. Sehingga ia pun ketinggalan jauh pelajaran di sekolahnya, karena telah kehilangan sahabatnya itu. Sehingga Bu Ningsih menyuruh menyelesaikannya segera. Waktu sudah hampir maghrib, Adi masih bersemangat mengerjakan tugas. Hingga saat waktunya salat, Adi diteror. Adi pun langsung lari ketakutan keluar, yang di sana ada Rohman yang menghampirinya. Dan sekarang giliran Adi yang kerasukan. Setelah itu, Adi suka bersikap aneh. Diketahui juga bahwa Karta suka diam-diam menyimpan sesuatu berupa jimat di rumah Ayu dan Adi. Demi bisa menangkal kekuatan roh jahat dari si iblis. Lanjut lagi di sekolah, Ayu kembali diteror oleh hantu Buworo. Lalu Ayu melihat Adi yang pergi entah kemana. Ketika mau mencarinya, Ayu dihadang oleh Karta, dan diajak ke rumahnya. Karta pun menjelaskan pada Ayu, bahwa anak-anak di desa Jatijajar dalam bahaya, dan pelakunya adalah salah satu seseorang yang tinggal di sana. Dia adalah Bu Ningsih. Lalu Karta memberikan jimatnya. Bermodalkan nekat, Ayu pun pergi menggunakan sepeda. Tanpa disangka-sangka di pertengahan jalan, dia melihat Adi baru saja membunuh seekor hewan menggunakan celurit. Secara perlahan Adi mulai mendekatinya, dan mengejar Ayu. Ayu tidak punya pilihan lain selain berlari sekuat mungkin. Kemudian Ayu meninggalkan sepedanya, lalu berlari dengan kencang berusaha menyelamatkan diri. Lalu warga mulai berpikir, bahwa ada seseorang yang berbuat jahat di desanya. Warga pun menuduh Karta yang melakukan ini. Karena ia sering ketahuan menaruh sebuah barang berupa jimat. Tak butuh waktu lama, warga datang ke gubuk harta, lalu menghakiminya hingga babak belur. Dan disekap di gudang Pak Lurah. Scene beralih keesokan harinya, Ayu yang gak enak badan, dan tidak masuk sekolah, lalu dijenguk oleh gurunya Bu Ningsih. Ayu teringat perkataan pamannya Karta, bahwa si iblis itu telah kembali dan berwujud Bu Ningsih. Ayu yang panik mencoba mencegah dengan jimatnya, tapi itu tidak berefek apa-apa. Bu Ningsih pun menjelaskan, ketika ia masuk ke desa ini, merasakan aura Karta yang mencelakainya 30 tahun yang lalu. Bu Ningsih pun berkata kepada Ayu, untuk tidak ikut campur. Ayu sedikit beruntung, karena di sana ia didatangi roh Buworo sehingga Bu Ningsih segera pergi dari rumah Ayu.
Sementara di rumah Adi, bapaknya menyuruh adik untuk segera salat, tapi tak disangka, Adi masih dipengaruhi kekuatan si iblis. Sementara Ayu diam-diam datang menemui Karta dan meminta tolong untuk membantunya menghentikan teror ini. Ayu pun berkata, memang benar jika Bu Ningsi itu adalah iblis. Mereka berdua diam-diam pergi dari tempat tersebut. Ayu pergi untuk mencari Adi. Sementara Karta mencoba untuk menghentikan si iblis. Ayu berhasil menemukan Adi di sungai, yang mencoba menghampiri si iblis itu. Sementara Karta yang berhasil masuk ke rumah Bu Ningsi, nampak kesulitan menghentikan kekuatan iblis. Karta pun teringat dengan batu nisan yang berada di tengah hutan. Lalu ia datang langsung ke hutan, untuk membakar batu nisan tersebut. Walau susah payah, yang akhirnya batu nisan itu terbakar. Dibarengi azan, akhirnya Karta berhasil melenyapkan dedemit ini. Yang di tempat lain juga, Adi akhirnya bisa selamat.